Cek, cek. Saya kira udah sampai Masjidil Haram. Masih ada satu hari. Masih satu hari lagi. Masih satu hari lagi. Nunggu visa. Ya, juritan tanggal 5 nunggu kelulusan dari hari ini udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian yang diambil dari kitab Al-Kabair, syarah atau yang ditulis oleh beliau dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dengan pembahasan di dosa-dosa yang ketujuh atau dosa besar yang ketujuh dengan tema tidak berhaji padahal mampu. Dan kajian ini kita siarkan atau kita bersamai dengan beliau Ustadz Zaid Susanto hafizahullahu ta'ala. Dan kajian ini diselenggarakan rutin setiap Senin ba'da maghrib sampai dengan Isya, dan juga disiarkan atau di streamingkan live di Radio Muslim dan juga dirilis oleh Niaga TV. Alhamdulillah Ustadz Z sudah membersamai kita. Langsung saja kita menyimak kajian yang akan disampaikan oleh beliau pada kesempatan malam hari ini. Pada Ustadz Z kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, hadirat, adik-adik dan juga anak-anakku yang ikut serta dalam kajian di malam Senin ini di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Juga kaum muslimin muslimat yang mengikuti jalannya kajian ini melalui Radio Muslim Yogyakarta ataupun channel Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji sebagian dari urusan agama kita. Dan dalam kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas salah satu dosa besar yang mungkin dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di zaman sekarang ini ataupun di zaman-zaman yang lalu.
pembahasan ini tidak berurut karena dalam cetakan yang saya bawa dia melompat satu tema. Sementara dalam buku yang lain dia bahkan melompat beberapa tema ya dari kabirah atau dosa besar terakhir yang kelima yang kita bahas yaitu tentang menahan zakat. Ya, menahan zakat. Kemudian saya berinisiatif untuk mengajukan yang seharusnya agak ke belakang karena bertepatan dengan momen haji ya. Dalam pembahasan malam hari ini kita akan membahas fi tarkil haji ma'al qudrati alaih. Meninggalkan haji yakni tidak berhaji padahal apa? Mampu. Tidak berhaji padahal mampu. Tentu yang perlu kita pahami bahwa haji yang dimaksud di sini adalah haji wajib. Haji yang sifatnya apa? Wajib. Karena haji itu wajibnya adalah berapa tahun sekali? Berapa kali setahun? Berapa tahun sekali? Sekali seumur hidup. Jadi yang dimaksud adalah haji yang wajib. Bukan haji-haji yang sifatnya apa? Tatawu, tambahan dari yang wajib. Maka kalau haji yang sifatnya tatawu, nafilah, sunnah, yaitu tidak wajib, tidak masuk dalam pembahasan dosa besar yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena saya khawatirnya difahami bahwa setiap ada harta berarti wajib haji. Ya. Ini nanti yang punya harta tapi tidak wajib haji, takutnya apa? Merasa berdosa. Maka tidak seperti itu. Yang dibahas di sini adalah orang yang wajib haji, yakni belum pernah melakukan haji, baru akan satu kali, dan dia sudah mampu. Mampu dari segi perbekalan dan mampu dari segi perjalanan. Baik, itu yang dimaksud dengan haji di sini yang dalam judul tidak berhaji padahal apa? Mampu. Ini haji wajib. Ada sedikit komentar yang perlu kita sampaikan. Di sini ditulis oleh penulis menukil dari perkataan Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahullahu taala. Ya, bapak dari Syekh Abdul Razak. Kata beliau, tarkul haji fihi khilafun baina ahli ilmi. Meninggalkan haji, yakni haji yang wajib, tidak segera mengerjakannya, adalah merupakan perkara yang diperselisihkan di kalangan ulama. Wa qad jaa fi zakah, sebagaimana telah dibahas dalam masalah zakat, anna man tarakaha tahawunan wa kasala fa innahu la yakunu kafira. Bahwa orang yang meninggalkan zakat karena menyepelekan, karena malas, ya, fa innahu la yakunu kafira, maka orang tersebut tidak menjadi kafir. Sebagaimana dalam hadis yang kemarin sudah pada pekan lalu kita sampaikan, ini dibahas oleh Syekh Abdul Muhsin, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin lam yuaddi zakataha illa sufihat lahu yaumal qiyamati safaihu minan nar fayuqwa biha jambuhu wa dhahruhu. Dalam riwayat, dalam ayat 3 yang disetrika ya. Jabin, kemudian jabhah ya, jabhah bagian ini muka,
bagian kening, kemudian bagian jabin, bagian dahi kanan dan kiri, kemudian bagian jabin, ya, jabin ini mengikuti termasuk ini, kemudian jambuhu, sisi badan, ya, kemudian dhahruhu, ya, kemudian punggungnya, sebagaimana di dalam ayat disebutkan fatuqwa biha jibahuhum, jabhah, ya. Kemudian junubuhum, sisi tubuh, wa dhuhuruhum, dan punggung mereka. Tiga ayat ini atau tiga posisi ini disebutkan di dalam ayat. Apa faedah di balik penyebutan tiga hal tersebut? Ini belum sempat kita baca dan kita lompati, ya. Di antara rahasia hikmah, kenapa yang atau namanya hikmah, ya, ini istihad, ya. Kenapa yang disebut tiga anggota tubuh tersebut? Maka dikatakan di sini oleh Abu Hurairah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa disebutnya tiga hal itu karena orang kaya itu biasanya akan, ya, li'annal ghani al-bakhil idza ra'al faqira abasa wajhuhu. Seorang kaya yang bakhil kalau melihat orang fakir itu biasanya wajahnya mengerenyit. Teko maning. Naudzubillah min dzalik. Datang lagi, kan. Wajahnya mengerenyit. Kalau mengerenyit itu biasanya yang mengkerut mananya? Di sini. Malah melar. Ya, di sini. Ya. Kemudian setelah mengerenyit, zawa ma baina ainaihi, yang ada di antara dua matanya itu mengkerut, a'radha bi jambihi, maka dia pun berpaling, pura-pura enggak lihat, ya. Lihat ngerenyit, kemudian apa? Berpaling. Enggak mau melayani. Setelah itu fa idza qaruba minhu walla bi dhahrihi. Kalau semakin dekat dia balik ini. Ngasih apa? Ngasih punggung. Maka tiga hal ini yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya yang mengerenyit, Allahul musta'an, sisi tubuhnya yang digunakan untuk menghadapi ketika pertama kali ketemu, kemudian setelah itu punggungnya yang digunakan untuk menolak kehadiran orang fakir tersebut. Allahul musta'an. Mudah-mudahan kita tidak diberi atau tidak memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji semacam itu. Kita sudah diajarkan kalau diminta dan kita tidak mampu, maka keluarkanlah kata-kata yang baik. Wa amma sa'ila fala tanhar. Kalau orang miskin minta, ada orang minta, jangan dibentak. Kalau ada orang hutang, kita nggak mampu menghutangi, jangan diolok-olok. Cukup saja katakan ketika seorang minta kepada kita atau pinjam kepada kita, maka ulama mengajarkan, katakan kepada dia, fatahallahu alaika wa alaina. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki, membukakan pintu rizki kepadamu dan kepadaku. Atau yassarallahu umurana wa umurakum. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kami dan urusan Anda. Nah, dari kata-kata ini sebetulnya yang minta itu sudah langsung harusnya faham. Apa yang difahami? Oh, berarti yang diminta juga sedang kesulitan. Makanya fatahallahu alaina wa alaikum. Mudah-mudahan Allah mengirimkan rizki pada kami dan juga kepada Anda. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kami dan urusan Anda. Ini yang punya masalah bukan hanya Anda. Kami juga sedang punya
masalah. Ya. Jadi kalau sudah didoakan begitu jangan maju terus, ya kan? Ini adalah isyarat. Kata-kata lembut, doa sekaligus apa? Isyarat bahwasanya kondisi kita sedang tidak memungkinkan untuk melakukan kebaikan dengan cara meminjami atau memberikan dan yang lain-lain. Ini 3 hal yang disebut di dalam ayat masalah zakat. Kata Syekh tadi, ya, sebagaimana Syekh Abdul Muhsin, sebagaimana dalam masalah zakat, orang yang menahan zakat karena menyepelekan, karena malas menghitung dan yang lain-lain, maka dia tidak terjatuh di dalam kekafiran. Berdasarkan hadis ini, yang di akhir hadis disebutkan thumma yura sabiluhu. Kemudian ditampakkan jalannya, imma ilal jannah wa imma ila annar. Tampakkan jalannya ke surga dan ditampakkan jalannya ke neraka. Kata Syekh Abdul Muhsin, wal kafiru la sabila lahu ilal jannah. Kalau orang kafir, tidak ada kesempatan melihat jalan menuju apa? Surga. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zakat saat itu, yang disebut dalam hadis, adalah orang yang meninggalkan zakat karena tapi tidak kafir. Nah, dia meninggalkan zakatnya karena dia meninggalkan zakatnya adalah karena tadi menyepelekan, ya, tidak teliti dalam urusan keuangannya, atau malas menghitung. Dia ingat sebetulnya saatnya bayar zakat, tapi ngitungnya apa? Malas, sehingga menunda-nunda. Ya, naudzubillah min dzalik. Fa idza kana hadza fi zakah, kata Syekh Abdul Muhsin, kalau ini dalam masalah urusan zakat, ya, wa hiya a'dhamu arkanil islami ba'da shalah, dan kita tahu zakat itu adalah rukun Islam yang terbesar setelah sholat. Rukun Islam itu ada berapa? 5 ya. Yang pertama syahadatain. Yang kedua sholat 5 waktu. Yang ketiga zakat. Yang ketiga apa? Zakat. Berarti nomor 3 ini urutannya setelah sholat. Kalau dalam masalah zakat saja, orang yang meninggalkan zakat, tapi bukan karena mengingkari kewajiban zakat, melainkan karena menyepelekan, karena malas. Orang yang seperti itu saja tidak terjatuh dalam kekafiran. Tapi dosanya sangat besar. Maka fayumkin an yuqal, maka sangat bisa dikatakan inna tarikal haji ya'tamu wa la yakfur. Kan dengan demikian bisa disimpulkan orang yang meninggalkan haji dia dosa. Telah melakukan dosa apa? Besar, meninggalkan kewajiban tapi tidak sampai derajat apa? Kufur. Wa yakunu kaman yatruku zakata tahawunan min ghairi juhudin. Sehingga dia kondisinya seperti orang yang meninggalkan zakat karena menyepelekan tapi tidak mengingkari wajibnya apa? Haji atau zakat. Jadi sama ya nanti. Zakat, orang yang meninggalkan zakat ada 2. 1, meninggalkan karena menyepelekan, malas. Maka orang ini melakukan dosa besar tapi tidak sampai kafir. Yang kedua, orang yang meninggalkan zakat karena apa? Mengingkari kewajiban zakat. Maka orang ini kafir. Haji juga demikian. Orang meninggalkan haji ada 2. 1, karena orang yang mampu ya. Orang yang mampu berhaji tapi meninggalkan haji. 1, karena tahawunan wa kasala. Menyepelekan. Malas. Mungkin dia bilang nanti sajalah. Kalau sudah apa? Sudah tua. Uangnya masih bisa digunakan untuk yang lain dulu. Tapi wajib, Pak. Ya wajib tapi nantilah. Ini masih ada kebutuhan. Dia masih meyakini kewajiban. Maka orang yang seperti ini dia terjatuh ke dalam dosa besar. Orang yang kedua adalah orang yang mengingkari wajibnya haji. Entah dia kaya atau miskin.
Entah dia mampu berhaji atau tidak mampu berhaji. Tapi dia mengingkari mengatakan bahwasanya haji itu sama sekali tidak wajib. Bahkan dia menghina haji. Mengatakan buat apa buang-buang uang sebanyak itu. Masih bisa digunakan untuk yang lain, menyantuni orang di samping kanan kirinya. Ya kan? Ini berbahaya kata-kata yang semacam ini. Apalagi sampai dia mengingkari wajibnya haji. Haji itu sama sekali tidak wajib. Misalnya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, maka orang tersebut terjatuh ke dalam kekafiran. Baik. Ini diantara perincian tentang orang yang mampu tapi tidak berhaji. Ya, sudah kita bahas, hajinya adalah haji yang wajib. Kemudian mampu di sini adalah mampu dalam perbekalan dan perjalanan. Nanti insya Allah masih akan ada rinciannya. Kemudian orang yang meninggalkan haji itu ada dua macam. Yang pertama adalah pelaku dosa besar. Yang kedua adalah orang yang terjatuh ke dalam kekafiran. Kemudian kata Syekh, kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qala Allah Ta'ala. Beliau mulai menyebutkan dalil tentang wajibnya haji. Di dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia untuk berhaji. Walillahi 'alan nas hijjul baiti. Allah mewajibkan umat manusia, yakni kaum muslimin, untuk berhaji. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa saja yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Ya. Namanya haji dari dulu sampai sekarang itu butuh yang namanya perjuangan. Bukan zaman sekarang saja yang penantiannya berpuluh tahun. Ya, biayanya berpuluh juta. Bahkan ada yang beratus juta. Bukan itu saja. Zaman dulu pun ternyata butuh perjuangan. Bukan zaman sekarang saja. Zaman dahulu untuk berhaji itu koyok pamitan mati urip, katanya begitu. Ya bisa berapa bulan? 3 bulan berhaji. Ya. Karena naik apa? Kapal. Jadi perjalanannya, perbekalannya luar biasa. Setelah itu nggak ada kabar, nggak ada yang namanya HP, SMS, WA itu kan munculnya baru-baru saja. Ya, telepon juga nggak ada. Jadi subhanallah, berangkat haji itu seperti pamitan, pokoknya nanti nggak ketemu lagi kemungkinan. Itu luar biasa, perjuangannya luar biasa. Maka haji itu disebut jihadun. La saifa fihi atau la qitala fihi. Haji itu adalah jihad yang tidak ada pertempuran di dalamnya. Adanya adalah pertempuran melawan hawa nafsu, melawan keinginan-keinginan. Makanya ada kisah sebagian jamaah haji sudah sampai sana pingin balik. Kelingan apa? Kelingan sapi. Mudah-mudahan Allah berikan haji yang mabrur pada bapak itu, Masya Allah. Mbah, simbah-simbah. Ya wajar karena memang biasanya beliau ngurusi urusan rumah tangganya. Ini nggak ada yang diurus. Kelingan sing nang omah. Ya, teringat yang di rumah. Subhanallah. Ala kulli hal, perjuangan. Apalagi bagi kaum ibu. Masalah urusan toilet, Masya Allah. Urusan baju, kalau di rumah kan enak. Kalau di sana itu auratnya harus tertutup. Kondisi kamar mandi belum tentu layak dipakai. Apalagi saatnya naik pesawat, kendaraan umum, perjuangan. Luar biasa. Apalagi kalau dapat tenda bareng campur bapak-bapak dan ibu-ibu. Masya Allah. Ini perjuangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita haji ke tanah suci dan mudahkan pelaksanaannya. Allahumma amin.
Sama undangan raja juga demikian. Jangan dikira tidak ada apa? Perjuangan, sama. Jadi haji itu adalah perjuangan. Perjuangan rohani dan perjuangan jasmani. Baik. Ini kewajiban haji. Jadi butuh kesiapan betul. Butuh yang namanya istita'ah. Istita'ah dalam masalah apa? Dalam masalah az-zat war-rahilah. Bekal dan kemampuan perjalanan. Bekal yang dimaksud apa? Bekal yang dimaksud adalah bekal untuk keberangkatan. Ya, berarti kalau belum bisa bayar, belum ada uang bayar, ya sebetulnya belum wajib. Ya qadarallah wa masya'a fa'al. Sekarang pendaftaran haji bisa dengan minimalis. Nah, ini yang menyebabkan bertumpuk. Yang sebetulnya, mohon maaf dalam tanda petik ya, belum mampu, sudah apa? Sudah daftar. Mudah-mudahan nanti pemerintah memiliki regulasi, betul ya, regulasi, peraturan bahwa yang daftar itu ya orang-orang yang memang saat itu dinilai sudah mampu. Nanti ada kriterianya. Terbukti apa? Memang terbukti bahwa ketika tiba giliran berangkat, tinggal apa? Pelunasan, ternyata banyak yang tidak mampu atau belum mampu untuk melunasi. Jangankan pakai uang sendiri, minjem aja nggak ketemu sama orang yang dipinjemi gitu loh, Masya Allah. Maka dari sini kita ambil faedah bahwa ternyata bisa minjem itu adalah apa? Rezeki. Bisa minjem itu rezeki loh. Ada orang yang percaya sama kita. Anu pinjem buat apa? Buat melunasi haji. Oh ya. Kita butuh apa pinjem? Kok dipinjemi? Itu rezeki. Sebagian orang pinjem tapi tidak ada yang mau minjami. Ya. Kecuali beberapa instansi yang meraih keuntungan dari pinjam meminjam. Ya. Dan ini sangat tidak benar. Karena akad pinjam meminjam itu adalah akad sosial. Ya, akad irtifak. Akad tolong menolong. Kok kemudian berubah menjadi akad bisnis? Nah, ini bahaya ini. Ya. Pinjam meminjam tapi ada keuntungan. Ini namanya akad dari akad yang bersifat apa? Sosial berubah menjadi akad yang bersifat apa? Bisnis. Baik. Akhirnya sebagian orang terpaksa pinjam ke instansi-instansi yang meminjamkan tapi dengan imbal balik alias riba. Ya. Nah ini bisa pinjam itu rezeki, maka jangan bersedih terus. Aku kok utang meneh yo. Bersyukurlah ada yang ngutangi. Itu di satu sisi. Tapi segera dilunasi. Baik, berarti perbekalan yang pertama adalah biaya. Biaya untuk apa? Keberangkatan. Selain itu juga perlu diperhatikan biaya untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Ya, keluarga kita, misalnya mereka tidak berangkat bersama kita, maka kita juga perlu persiapkan biaya untuk mereka. Misalnya mereka biasa sebulan berapa, mau kita tinggal berapa bulan, setengah bulan lah, 1 bulan lebih lah, kita siapkan perbekalan. Jadi perbekalan untuk kita berangkat itu yang utama, dan perbekalan untuk orang-orang yang di rumah. Kemudian selanjutnya adalah ar-rahilah, kemampuan dari sisi istita'ah, dari sisi perjalanan. Ya. Di antaranya adalah mampu naik kendaraan. Ya, mampu naik kendaraan, sehat. Bisa duduk, bisa jalan, bisa naik pesawat, bisa naik bis. Karena sebagian orang memang tidak mampu untuk melakukan perjalanan. Bisa cuma terkapar saja. Ini berbaring. Yang seperti ini berarti sudah tidak bisa melakukan perjalanan. Ya, misalnya stroke, tapi kaya raya, belum haji.
Ya, nasallahu salam al-afiyah. Ya, makanya kalau sudah tiba waktu haji jangan ditunda. Ya, misalnya ada uang untuk membayar haji plus, ya sudah, daftarkan diri ke haji plus misalnya. Enggak tahu berapa sekarang, mahal pokoknya. 4 ribuan dolar untuk buka. Hah? 15? 18 ribu dolar. 18 ribu dolar. Tapi bukanya mungkin 4 ribu 5 ribu ya. Ya. Jadi kalau Anda punya harta 18 ribu dolar atau lebih dan belum berhaji, ada kesempatan untuk daftar. Dan simpan uang itu supaya tidak kepakai. Sehingga waktu pelunasan ada. Sekarang tonggone sopo sing arep disilihi dolar, Jal? Siapa tetangga kita yang mau dipinjami dolar? Artinya uang dalam jumlah banyak. Maka kalau memang sudah ada uang, simpan. Ini adalah untuk haji. Jangan diudak-adik. Ya, daftarkan diri dengan waktu penungguan mungkin 6 sampai 7 tahun. Kalau Allah beri rizki biasanya apa? Lompat. Ya, bisa cepat. Masya Allah. Seperti yang terjadi di sebagian jamaah tahun ini. Katanya ada yang tahun kemarin baru daftar, tahun ini berangkat. Haji plus. Haji furodanya kalah. Allah takdirkan sampai saat ini visa furoda tidak apa? Tidak turun. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Ya, tekad dari teman-teman yang sudah mendaftarkan dirinya. Baik, perjalanan itu mampu dia melakukan perjalanan sehat, walafiat, tidak ada gangguan, masih mampu naik pesawat, mampu naik bis dan seterusnya. Ya. Kemudian khusus untuk wanita, khusus untuk kaum wanita, kemampuan perjalanan juga dengan pertimbangan ada mahram atau tidak. Berarti kalau wanita pergi berhaji, mikir berapa kali? Mikir 2 kali. Biaya dia dan biaya mahram. Atau tepatnya si mahram lah yang memikirkan wanita yang ingin berhaji, seorang suami. Ketika dia akan berhaji, dia pikirkan juga istrinya. Kalau memang sudah mampu menghajikan istrinya, angkat bareng-bareng. Kalau dia mampu menghajikan anak-anak perempuannya, maka angkat anak-anak perempuannya, biayai. Termasuk anak laki-laki. Kalau seorang rumah tangga, kepala rumah tangga mampu, maka biayai mereka. Ustaz, rumah gimana Ustaz? Ini ada biaya nih, 5M misalnya. Tapi ingin bayar bangun rumah dulu ataukah haji dulu? Haji dulu. Rumah bisa ngontrak. Tidak harus milik. Jadi tidak wajib memiliki apa? Rumah. Tapi yang penting ada yang ditempati. Mau nyewa yang mahal, mau nyewa yang murah, silakan. Tapi punya rumah tidak wajib. Sehingga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah ditanya tentang seorang yang akan meminjam uang ke bank konvensional. Yang di situ ada riba. Boleh hendak ya Syekh, kami itu meminjam uang untuk membeli rumah. Dengan catatan pinjaman itu adalah berbunga. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dia langsung menjawab, siapa yang mewajibkan Anda untuk punya rumah? Tidak ada yang mewajibkan. Maka jangan paksakan diri Anda membeli rumah sampai terjerumus ke dalam akad ribawi. Seorang bisa menyewa rumah. Ya, seorang bisa menyewa rumah. Sampai yang dikisahkan oleh seorang ustadz kita rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau juga menceritakan bahwa berapa tahun lamanya beliau pindah-pindah rumah. Ini kontraktor misalnya. Sampai akhirnya beliau beli rumah. Dia mendahulukan yang lain, haji dan yang lain. Ustadzuna yang baru saja meninggal, Ustadz Yazid, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Syekh Sulaiman mengatakan demikian. Jadi tidak ada kewajiban untuk membeli rumah. Maka yang didahulukan adalah apa? Haji.
keluarkan biaya tersebut untuk haji. Karena ini adalah wajib. Baik. Kemudian itu dua hal. Nah, termasuk wanita tadi adalah mahram. Ini harus. Makanya dikatakan di sini oleh Fadilatul Syekh atau dinukil perkataan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan al-hajju ahadu arkanil Islam wa mabanihil idham. Haji itu adalah salah satu rukun Islam yang paling besar, ya. Waqad furidal hajju fil islami sanata tis'. Haji itu diwajibkan di dalam Islam tahun ke-9 setelah hijrah. Jazakallah khair. Haji itu diwajibkan di tahun ke-9. Kama huwa qaulul jumhur, sebagaimana pendapat jumhur. Walam yahujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa hajjatan wahidatan hiya hajjatul wada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhaji kecuali sekali saja dalam seumur hidupnya, yaitu haji apa? Haji wada. Wa kanat sanata asyr minal hijrah, dan itu terjadi di tahun ke-10. Tahun 9 diwajibkan, tahun 10 beliau apa? Haji. Dan jangan dikira haji itu gampang saat itu, sama, butuh perjuangan. Perjalanan saja seminggu lebih. Ya. Dan kaum muslimin pakai baju ihram mulai dari miqat seminggu. Bahkan mungkin lebih. Makanya seorang ustadz cerita, ini cuma berapa hari dia pakai baju ihram? Tanggal 8 di Mina, 9. Balik ke Mina tanggal 10, bajunya kata beliau sendiri nih dalam rekaman video beliau. Ada kalau antum saksikan. Saya nggak kuat mencium bau kain ihram saya sendiri, katanya. Akhirnya saya buang, katanya. Ini bukan dibawa pulang tapi apa? Dibuang. Kalau kita kan mikirnya, wah ini kenang-kenangan haji nih, kan? Wah, mambu-mambu ya gawa Bali. Tapi ini saking nggak kuatnya, padahal baru berapa hari? 3 hari. Tenda full AC. Ya, 8 di Mina full AC. Di Arafat full AC ya. Mungkin kalau pas doa beliau keluar. Ya, tidak berteduh di bawah sinar matahari. Tapi mungkin masuk lagi. Itu saja baunya sudah enggak karu-karuan. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, para sahabat saat itu berhaji berhari-hari. Ya. Dan enggak ada AC. Ya. Full sinar matahari. Ya, mungkin bisa berpayung, bisa, wallahu a'lam. Air pun tidak seperti sekarang. Di base dibagi air, di Mina banyak air, di Arafat banyak air, Masya Allah. Dulu orang berhaji itu harus berbekal air. Makanya ada yang dikatakan hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu hari mempersiapkan perbekalan air. Dari kata rawa yarwi kalau tidak salah, atau arwa yurwi, tarwiyah. Ya. Ini bagaimana kendaraan itu dikasih minum yang banyak. Kemudian dipersiapkan kantong-kantong air yang banyak. Nah, ini beban perjalanan tersendiri. Jadi luar biasa. Dari dahulu sampai sekarang yang namanya haji itu adalah perjalanan yang butuh perjuangan. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Nah, 9 diwajibkan, 10 haji. Wa'tamara Umar. Dan beliau melakukan umroh 4 kali. Ya, melakukan umroh 4 kali. Wal hajju yajibu ala muslim dzakaron kana am untha. Haji hukumnya wajib bagi laki-laki atau perempuan. Lakin yustaratu liwujubihi alal mar'ati. Adapun kaum wanita, kewajibannya itu dipersyaratkan. Ini ada syarat. Wujudul mahram. Harus adanya mahram. Alladzi yusafiru ma'aha liadaihi. Yang menyertai dia untuk melakukan kewajiban haji. Ya. Makanya kalau wanita kaya tapi enggak ada mahramnya, wajib haji atau enggak? Tidak wajib. Jadi enggak usah memaksakan apa? Diri. Mahram itu siapa saja? Suami bisa,
anak laki-laki bisa, menantu laki-laki bisa, ya, keponakan laki-laki bisa, ya, silakan. Paman laki-laki juga bisa, paman kandung ya. Ini yang kandung-kandung. Atau mungkin anak susu bisa, keponakan susu bisa, dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Maka harus li'annahu la yajuzu lahas safar. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar li hajjin wala li ghairihi, ataupun selain haji biduni mahram, tanpa adanya mahram. Maka ini adalah istita'ah tambahan khusus untuk kaum wanita, yaitu adanya apa? Adanya mahram. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perjalanan haji. Entah itu yang belum, sehingga dia hukumnya apa? Wajib kalau mampu, ataupun yang sudah pernah dan ingin berhaji kembali. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Allahumma amin. Baik, ini firman Allah Ta'ala, walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala menukil sebuah riwayat. Riwayat ini dinilai dhaif oleh penulis buku. Dikatakan dhaifun rawahu Tirmidzi wa dha'afa al-Albani fi dhaifil jami'. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani. Apa bunyi riwayat ini? Dalam riwayat ini diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan." Barang siapa yang memiliki perbekalan dan rahilah dan kendaraan. Kita berarti tiket pesawat dan sekaligus mampu naik pesawat. Tablughuhu hajja baitillahil haram, yang mampu bisa digunakan untuk membiayai haji ke tanah suci. Walam yahujja, tapi ternyata dia tidak berhaji. Fala alaihi an yamuta yahudiyan au nasraniyan. Maka silahkan dia pilih, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Ya, ini mati dalam keadaan jahiliyah. Nasallahu salamah wal afiyah. Tapi hadis ini adalah hadis yang apa? Dhaif. Mudah-mudahan kembali Allah mudahkan untuk kita semuanya, dan kita akan bahas kelanjutan ini pada kesempatan yang akan datang. Ini masih ada kesempatan untuk pergi berhaji 1-2 hari ke depan. Sopo ngerti ditelepon? Barakallahu fikum. Baik, untuk Senin depan ada 2 pilihan di hadapan kita. Merayakan hari tasyrik. 3 pilihan ya. Merayakan hari tasyrik, yaitu hari makan minum sehingga libur. Yang kedua, tetap ngaji. Tetap ngaji karena itu hari ke-13. Dan yang ketiga pilihannya ngaji plus merayakan. Ya, monggo. Tinggal siapa yang ngumpulkan kepalanya, ya. Oke, pilihan ketiga, masya Allah, amin. Siap, masya Allah. Jadi ijma ini, ya, ijma. Berarti tetap ngaji plus sekaligus merayakan hari tasyrik. Ya, ini. Tapi sudah selesai belum itu hari tasyrik? Oh, Senin. Sudah selesai. Ya sisa-sisa hari tasyrik. Kan selesainya maghrib toh? Maghrib. Nggih, enggak apa-apa lah. Ya anggap saja ya sekali-kali, Pak. Insyaallah kita tetap ngaji. Nanti keluarga juga diajak. Nah, keluarga juga diajak ngaji dulu, kemudian setelah itu kita lanjutkan acara untu. Gitu. Demikian wallahu taala a'lam bis-shawab. Gitu nggih Mas Awang? Ustaz Awang insyaallah. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.